Halo guys, ketemu lagi dengan gue beserta Buildy FPV. Jadi hari ini gue pengen bikin video tentang gue nge-build drone Kainwu pakai frame yang tadi udah gue rakit tapi belum lengkap rakitannya. Ini ada pop guardnya, belum gue pasang juga. Terus di sini gue ada EFC Dayton Mamba MK F405 mini. Jadi ini 44 ampere mini. Kenapa mini? Karena gue cari FC yang mountingnya itu kalau nggak salah 20 mm ya, 20 ya, kalau nggak salah 20 mm. Nah, langsung unboxing aja. Ini harganya sekitar 1 jutaan. Kalau untuk frame ini kayak frame KW deh guys. Jadi frame tipis dan sepertinya ringkih, tapi ini gue build ini gue nggak bakal pakai buat freestyle, jadi buat sign whoop aja, jadi buat terbang santai, terus buat terbang deket orang karena ada props guardnya kan, jadi lebih aman untuk terbang deket orang. Jadi gue build ini karena gue nggak ada drone yang bisa terbang deket orang, jadi gue pengen build satu drone yang bisa terbang dekat orang. Nah, tapi sebenarnya FC-nya ini bisa dipakai buat Imachi juga sih, lebih ringan malahan. Nah, kalau ini gue pakai Dayton Mamba. Oke, kita buka ini segelnya ya. Kita buka dulu segelnya. Oke, wah keren banget sih ini kotaknya, packagingnya mantap sih. Ini gimana cara bukanya? During operation please wear anti. Oke, di sini gue dapat XT60. Terus ini kayaknya FC-nya deh. Coba kurangannya adalah ini nggak di solder, nggak sih, nggak ada kan di solder padnya ini, tidak ada ini. Jadi lu nggak tahu nih ini setiap solder padnya ini buat apa, tapi lu harus lihat di gambarnya di internet. Terus ini ada EFC-nya, Oke, ini ada apa, bumpernya buat biar nggak getar banget. Terus ada kabel buat power. Nggak di ini nih, nggak di solder langsung ke ini XT60 nya. Terus di sini ada ini apaan? Gue nggak tahu nih ini apaan. Ini apa ya? Oke, ini kitabnya, ini penting banget guys. Nah, diagramnya ya. Oke, nah, lo harus lihat dari sini nih. Di sini karena kecil kali ya, jadi nggak muat ininya, dia mau bikin apa sih, bukan watermark ya, jadi tulisannya. Jadi lo harus lihat dari sini nih, atau lo bisa melihat dari sini. Jadi buat wiring diagramnya, aku coba connect ke Betaflight dulu ya, mau cek gironya. Oke, sini connect, gironya oke. Kita calibrate dulu ya. Oke, tadi gue udah coba connect ke Betaflight ya. Jadi salah satu tips buat kalian kalau baru beli FC itu, biasakan cek dulu di Betaflight gironya, terus semuanya aman. Kalau oke, baru kalian pasang, karena kalau nggak oke ya kalian bisa klaim gitu. Jadi ibaratnya ini belum ke solder, masih bersih semua, itu bisa klaim gitu. Kalau udah kepasang semua, udah ke solder, nah itu gue nggak tahu tuh apakah bisa diklaim atau enggak gitu. Oke, kita langsung coba rakit aja ya, kita pasang.
kemarin gue pakai volador. Nanti kalau misalnya udah bosan pakai sine whoop, pengen freestyle pakai 3 inch, gue bakal pindahin ini ke sini ntar. Oke. Oke guys, jadi ini gue udah pasang props guardnya, terus gue udah pasangin motornya juga. Gue udah copot dari volador ini. Di kemarin FC yang lama itu gue pakai volador, jadi ini nanti bakal gue pakai juga. Jadi ini kemungkinan gue pindahin ke sini juga kalau gue lagi pengen freestyle dengan 3,5 inch. Nah, tapi kalau yang ini, jadi gue pindahin motornya. Di sini gue pakai motor 1404, statornya 1404, kV-nya 3500. Ini motor punyanya Crux 35, 3,5 inci. Jadi gue juga pengen nyobain apakah enak. Tapi kalau harusnya ya, ini bisa sanggup terbang sih. Ini flyable, tapi gue nggak tahu bakal enak nggak terbang sine whoop pakai motornya Crux 35. Ntar kita cobain bareng aja guys. Di akhir video gue bakal bikin video terbangnya. Ini juga bakal gue copot karena untuk ke ESC nya itu langsung ke holder pad. Jadi ini karena masih pakai pot, gue bakal putusin di sini terus langsung ke ESC nya. Terus saya lanjut ke ini, nanti gue pinggirin dulu. Kita lanjut ke soldering dulu ke XT60. Jadi ini nanti pasang ke sini ya. Ini juga pasang ke sini.
guys, jadi di sini gue udah selesai ngerakit drone gue. Di sini gue udah pasang RX-nya YLRS, terus gue udah pasang VTX-nya juga. Di sini gue gendong Hawkeye Tam 2 4K. Nah, terus di sini gue juga bakal nanti bikinin video cara setting FC-nya biar bisa kebalik, karena di sini kalau lu perhatiin sebenarnya FC-nya itu upside down guys, jadi kebalik seperti itu. Karena dan dari motor propsnya juga kebalik. Nanti gue juga bakal bikinin cara bikin FC ini kebalik, atau mungkin lu punya FC yang seperti ketupat, itu gimana cara settinginnya di Betaflight. Nanti gue juga bakal bikin videonya. So, oke guys, jadi di sini gue udah buka Betaflight-nya. Ini code gue yang gue rakit tadi. Di sini kalau lu lihat dari gyronya udah bener, gerakannya gue majuin ke depan, kiri, kanan, belakang. Ini udah bener gyronya. Nah, yang pertama yang harus lu lakuin adalah lu ke configuration, terus di sini lu lihat board and sensor alignment. Nah, di sini lu harus bikin dia balik atau pitch decrease-nya itu 180 derajat, karena awalnya ini adalah 0, karena pitch decrease-nya itu tidak terbalik ya, bukan upside down, jadi 0 derajat. Nah, karena kita pakai sine whoop dan FC-nya itu kita pasangnya upside down atau terbalik, makanya di sini lo harus bikin dia 180 derajat. Nah, di sini gue pakai CW 90 derajat agar kalau lo bikin cuma 180 derajat tapi first gyro-nya lo nggak ganti, nanti kiri kanan dari gyronya itu tidak sesuai. Nah, terus kalau dari motor itu tidak ada perbedaan, lu bisa reverse atau enggak, tapi yang harus lu perhatiin adalah props lu itu lu harus balikin juga upside down juga. Jadi tapi karena ini drone pusher, jadi lu harus balikin juga props lu jadi upside down. Jadi ketika lu balik drone lu, bagian atas propsnya itu tetap menghadap ke atas seperti itu. So guys, ini adalah terbang maiden gue, terbang pertama gue dengan sine whoop yang baru gue build. First impressionnya, ini drone enak banget buat diterbangin pusing. Ini mudah banget kontrolnya, tapi memang yang kekurangannya adalah powernya nggak ada. Ini gue throttle-nya di 40 buat pusing gini aja nih, di 40 sampai 50 tergantung baterai. Makin rendah baterai itu throttle-nya lu harus ngangkat agak tinggian, which is ya 40 itu bisa dipastikan punch-nya itu nggak ada, sama sekali nggak ada ya, jelek banget punch-nya. Tapi buat terbang santai, ini gue pakai 4S ya, buat terbang santai, terbang cruising kayak gini enak banget. Terus ya merasa pede lah kalau pakai sine whoop ini dibanding lu pakai 5 inch lu terbang kayak gini. Menurut gue ya 5 inch itu kayak 5 inci itu kayak gahar, terus ya bukan susah dikontrol ya. Kalau lu mau terbang santai kayak gini memang rada-rada nggak enak sih dengan 5 inch yang freestyle frame gitu. Itu nggak enak untuk terbang seperti ini, karena bawaannya tuh pengen ngebut, pengen freestyle aja. Tapi kalau sine whoop ini buat terbang santai, terbang sinematik kayak gini enak banget. Ya kembali lagi dengan kekurangan yang gue bilang tadi, motornya itu punch-nya nggak ada sama sekali. Jadi ya terbang santai gini cukup lah. Jadi agak ada latency gitu ketika lu ngangkat throttle, ya karena motornya juga stator dan CV-nya juga tidak sesuai, ya kurang enak lah untuk di itu. Tapi overall buat cruising seperti ini ya not bad lah, lu bisa enjoy terbang dengan ambil footage kayak gini. Dan satu lagi, karena gue ngegendong Hawkeye Tam 2 ya, full baterai dengan case silikon buat di drone-nya juga, dan itu juga lumayan berat. Dan kalau menurut gue, kalau gue copot action cam Hawkeye-nya, menurut gue throttle-nya agak mungkin di 30 kali ya, 30-an. Tapi karena gue bawa Hawkeye ini, nah itu ya di 40-an lah throttle-nya. Tapi menurut gue ya oke lah buat terbang santai kayak gini. So thank you guys yang udah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.